Saya ada rencana ingin ke Kerawang, karena di Kerawang tuh ada viral pocong, pesugihan pocong di Batu Jaya. Nah, cuman saya di Batu Jaya belum punya kenalan. Jadi kalau Anda yang di Batu Jaya, coba dong telepon ke nomor WA saya. Nanti saya meluncur ke Batu Jaya untuk mencari tahu kebenaran tentang pesugihan pocong itu. Hei, Assalamualaikum. Dia naik ke atas. Assalamualaikum. Saya mau bicara. Saya mau bicara, baik-baik. Wow. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, dimanapun berada. Jumpa lagi malam ini, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk berjumpa. Sudah lama ya kita nggak buat konten karena ya ada sedikit kesibukan. Saya ada rencana ingin ke Kerawang, karena di Kerawang tuh ada viral pocong, pesugihan pocong ya, di Batu Jaya. Nah, cuman saya di Batu Jaya belum punya kenalan. Jadi kalau Anda yang di Batu Jaya, coba dong telepon ke nomor WA saya. Nanti saya meluncur ke Batu Jaya untuk mencari tahu kebenaran tentang pesugihan pocong itu. Kemarin pocong itu dikejar-kejar ya. Dikejar-kejar satu desa tuh, keluar semua ngejar pocong itu. Tapi ya namanya pocong itu bangsa gaib ya, dilempar, dipukul, dia apa ya nggak kena karena itu bangsa gaib. Ada yang pakai batu ngelempar, ada yang pakai bambu. Pocongnya kelihatan sama orang banyak, tapi kan itu makhluk gaib. Jadi kalau dilempar pun ya nembus, percuma gitu. Jadi ngelemparnya dengan ilmu mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada orang Kerawang, silahkan kontak bantu kita untuk ke lokasi ya. Sekarang saya mau membantu dulu salah satu saudara kita yang beliau itu punya suatu yang mungkin sedikit berbeda dengan kita ya. Ada kejadian yang memang sedikit berbeda dengan kita, mungkin ada pengalaman yang juga berbeda dengan kita, yaitu si abang kita ini mempunyai sedikit kisah mistik dalam kehidupannya sehingga ingin dikuak. Nah, kita coba kuak ada apa, karena beliau dengan kelahirannya beliau di waktu itu ada banyak keganjilan, ada banyak keanehan di saat beliau dilahirkan. Nah, jadi ada apa, kita coba cari tahu ya. Hei, Assalamualaikum. Dia naik ke atas. Assalamualaikum. Saya mau bicara. Saya mau bicara, baik-baik. Wow. Kamu kan sedang bertamu di tempat orang. Di sini, di bawah, kita bicara baik-baik di bawah. Kesukaanku. Ya. Senang sekali kalau berada di atas. Jadi aku lebih leluasa. Ya, tapi kan ngobrolnya susah. Tapi ngobrolnya susah. Jangkauanku lebih jauh.
Lebih jauh. Jauh Ya. memandang. Kenapa harus di atas? Karena aku mau mengikuti Ya, mengikuti apa? seorang manusia. Terus kenapa harus selalu di atas? Alasannya apa di atas dan di bawah? Alasannya, Bedanya apa di atas dan di bawah? karena kalau di atas, aku lebih leluasa untuk melihat semua pergerakannya. Pergerakan siapa? Manusia yang kamu ikuti? Ya, Oh, dan aku bisa segera mungkin untuk membantunya kalau dia sedang berada dalam kesulitan. Memang kenapa? Siapapun yang mendekat kepadanya Oh, itu harus melalui aku terlebih dahulu. maksudnya mendekat bagaimana? Masa orang nggak boleh dekat mendekati dia? Bukan sebangsa manusia, Oh, kalau ada tapi bangsa, iya. gangguan-gangguan dari sebangsaku yang ingin berbuat jahat kepadanya. Oh, gitu. Jadi kamu mengawasinya? Ya, Dari kapan kamu mengawasi dia? jauh sebelum dia lahir, sejak masih berada dalam kandungan. Sebelum dia lahir. Oh, sudah lama kamu mengikuti dia ya? Ya, Kenapa kamu mengikuti dia? Ada yang aneh dengan dirinya atau gimana? tentu saja aku merasa iba, aku merasa prihatin atas kejadian yang dia alami. Aku tidak suka melihat ketika dalam kandungan ibunya, seorang ibu tersakiti. Oh. Jadi kamu mengikuti? Ya, Alasannya hanya itu? ya, Kamu memang dari mana tadinya kok bisa ketemu dia? suka berkeliling atau berkelana kemanapun yang aku mau. Oh, jadi kamu berkelana kemana-mana? Ya, Oh. Terus pas lagi berkelana ketemu gitu? manusia-manusia yang cocok, yang harus, yang tepat, aku harus ikuti. Jadi kebiasaanmu memang berkelana ya? Ya, Itu kamu tanpa sengaja berarti bertemu si abang ini? Nggak sengaja berarti ketemunya ya? aku tidak sengaja. Hmm. Ketika aku Memang seperti apa? Cerita awal mulanya seperti apa bisa bertemu itu? awal mulanya, Iya. aku ketemu. Kok bisa kamu bisa nyampe ke situ tuh lagi apa ceritanya? Waktu itu kebetulan aku sedang ditugaskan Ya. oleh seorang manusia yang bisa mengenaliku atau bisa memanggilku Ya. dan bisa berhubungan Ya. denganku. Aku ditugaskan, diminta bantuan. Kalau aku bersedia, tetapi aku memang selalu bersedia kapanpun. Diminta Ketika ada bantuan. manusia yang membutuhkan bantuan. Oh gitu, bagus itu. Tetapi waktu itu Iya. aku dipinta Dipinta untuk apa? untuk membantunya dalam kesulitan. Kesulitan seperti apa si manusia itu? Manusia itu sedang berada dalam kesulitan ketika menghadapi huru hara atau kejadian-kejadian yang aneh menurut manusia. Oh. Terus bertemu dengan kamu. Ya, Terus kebetulan minta bantuan. aku sedang lewat di pemukimannya.
Terus minta bantuan apa ke kamu? Kok bisa dia minta bantuan? Aku diutus untuk menyelidiki apa penyebab Iya. penyakit. Dia sering menolong. Oh, manusia itu suka menolong Ya. manusia juga gitu? Ya, Oh iya. tapi waktu itu sedang menemui kesulitan. Makanya bertemu denganku. Namanya kesulitan. Aku diminta pertolongan untuk menyelidiki apa masalahnya, apa penyebabnya yang disebabkan manusia itu sakit. Oh, waktu itu manusia itu lagi nolong orang yang sakit. Ya. Terus kamu diminta bantuan cari informasi kenapa dia sakit, Ya, begitu? gitu. Oh, terus kamu pergi menolong, Aku pergi, tetapi meneliti. di situ banyak sekali hambatan. Karena di situ bukan satu atau dua, bahkan puluhan bangsa sepertiku yang menjaga, yang mengelilingi tempat. Oh, berarti membuat orang itu sakit. Ya, Oh, banyak ada seorang manusia kiriman santet yang kalau gitu ya. tua, tetapi dia berbeda dari manusia lain. Walaupun dia kelihatan tua dan umurnya sangat tua, tetapi dia masih perkasa. Dia masih kuat. Berbeda dari manusia-manusia lain. Dia mempunyai sebangsaku, abdi-abdi setia, sama sepertiku, bangsa-bangsaku yang ditaklukkan olehnya untuk membantu pekerjaan apapun yang dia kerjakan. Tetapi yang tidak suka pekerjaan itu bertolak belakang dengan keinginanku, dengan perjalananku. Maka dari itu aku bersedia membantu manusia itu untuk menyelidikinya. Terus akhirnya dari mana itu bangsa jin yang membuat sakit begitu banyaknya? Ternyata itu bangsa-bangsa sepertiku yang sengaja dia datangkan dari berbagai wilayah. Ya, santet namanya itu, sihir, ilmu tenung. Tapi yang aku tahu, mereka semua punya perjanjian dengan tuannya itu. Iya, pasti ada perjanjian. Terus akhirnya diketemukan pelakunya. Ya, aku melapor, tetapi tidak semudah itu. Aku sempat ditangkap dan ditawan. Oh, kamu sempat ditawan? Ya, Sama manusia yang melakukan itu? ya, Oh, berarti hebat manusia. aku sempat ketahuan Iya. sewaktu aku menyusup masuk ke dalam rumahnya. Oh, kamu masuk ke ruangan khusus dia mungkin ya? Ya, tidak sengaja aku membangunkan sebangsaku yang dianggap. Oh, ya penjaga di situ. Ya, aku ketahuan dan aku diserang, aku diserbu dan aku disekap. Kamu kalah karena mereka lebih banyak. Ya, kalau cuma satu atau dua makhluk sepertiku, aku sering menghalaunya. Tetapi itu banyak sekali. Itu di luar batas kemampuanku untuk menghadapinya. Untung saja manusia yang mengutusku itu, dia segera tahu bahwa aku dalam berada kesulitan. Dia mengirimkan. Aku pun tidak tahu persis. Oh, jadi teman manusiamu langsung kirim bantuan? Ya, aku sempat sampai tidak melihat bantuan yang didatangkan. Waktu itu ada cahaya yang aku pun tidak bisa melihatnya. Membawaku untuk melepaskanku dari tawanan itu. Dan aku segera melapor. Iya. Ternyata dalam dari semua itu
adalah manusia. Manusia tua. Manusia tua pelakunya. Yang bersekutu dengan sebangsaku. Dan terus bisa dikalahkan akhirnya. Itu melalui proses dan banyak cara. Tapi kalahnya dengan siapa? Dengan teman manusiamu atau dengan siapa? Waktu itu aku bersama-sama dengan Oh, manusia berdua. itu. Nah terus bertemu si abang ini gimana? Waktu dalam kandungan, masih dalam kandungan. Kamu lagi melaksanakan itu atau gimana? Setelah tugas itu Oh, setelah tugas itu. beres, aku pergi lagi berkeliling. Masih di daerah itu juga gitu? Ya, Takut ada korban berikutnya? ya. Oh. Ternyata waktu itu ada sosok manusia, perempuan yang sedang mengandung. Tadi kamu bilang sedih, sedih. Ya, Kamu melihat wanita yang sedang mengandung terus sedang bersedih gitu? ya, Oh. yang bersedih. Rupanya dia sedang merasa sakit hati. Gitu. Terus kamu suka sama dia? Ya, aku selidiki. Ternyata itu hanya gangguan-gangguan kehidupan. Oh, pikiran ya. Ya. Terus kamu akhirnya memutuskan mengikuti begitu atau gimana? Aku perhatikan karena waktu itu sering sekali dia menangis atau mengeluh. Oh, karena sakit juga mungkin. Ya, Terus? aku selalu memperhatikannya sampai tiba saatnya anak itu lahir. Setelah lahir ternyata aku malah senang sekali Oh, kamu dan ingin menyukainya selalu ya, sayang, menjaganya. merawat. Iya. Ya, Nggak ada Aku maksud lain? Ada maksud lain nggak? memperhatikannya. Tidak, aku tidak bermaksud apapun. Ya kalau nggak ada maksud lain syukur alhamdulillah. Tetapi sewaktu-waktu aku pergi meninggalkannya, tetapi tidak lama. Itu pun kalau ada yang lebih memerlukan bantuan. Aku sesekali pergi meninggalkannya, tidak selalu mengikuti atau mengawasi. Tapi kamu masih berada di ruang lingkup si abang itu ya? Pokoknya Apa dia merasakan dengan kehadiranmu? terkadang, Terkadang dia merasakan. terkadang dia merasakan. Kamu pernah membantu dia nggak? Pernah. Pernah. Berarti dia pernah mengalami kesulitan. Ya, waktu itu aku membantunya. Membantunya. Tapi tanpa dia sadari. Dan aku pun tidak ingin diketahui olehnya. Berarti dia pernah membantu tanpa diketahui. Ya, Mungkin mencarikan solusi dan lain-lain ya. dan itu tanpa saya sadari, aku sering membantunya. Ya kalau tidak ada hal lain, ya silahkan saja. Silahkan, saya juga membolehkan, silahkan. Kalau memang tidak ada hal-hal lain ya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Karena diriku lebih suka membantu atau berkeliling. Aku lebih suka berkelana. Aku tidak suka melihat bangsaku atau bangsa manusia yang menemui kesulitan. Ya saya bilang juga boleh, silahkan. Yang penting tidak membuat macam-macam. Tidak membahayakan manusia itu, si abang ini. Dan kalau si abang ini belajar ilmu-ilmu gaib gimana? Apa keberatan kamu? Kamu keberatan nggak? Tidak. Oh tidak. Aku sama sekali tidak keberatan. Tetapi dengan satu syarat. Asal dia menemui guru yang sesungguhnya. Oh iya.
Ya mudah-mudahan dapat guru yang betul-betul paham. Apa dia juga tertarik dengan hal gaib? Yang aku ketahui dan aku rasakan sendiri, terkadang dia merasa tertarik dan penasaran atas keanehan-keanehan. Oh berarti belum full ya? Ya. Kadang mau kadang enggak gitu ya? Oh itu wajar ya. Berarti sudah ada rasa tertarik ya? Ya. Kadang mau gitu, kadang biasa aja gitu ya? Karena dia merasakan keanehan. Oh dia juga merasakan hal yang aneh ya? Ya. Dalam kehidupannya mungkin ya? Terus sampai kapan kamu akan ikut dia? Apa kamu punya rencana sampai kapan ikut dia? Aku belum punya rencana apa-apa. Untuk sekarang ini, aku lebih suka dekat dengannya. Oh jadi kamu saat ini fokus hanya menjaga aja? Ya. Kalau ada gangguan dari bangsa jin jahat, sihir, santet begitu ya? Jadi nggak ada rencana lain ke depannya? Tidak ada. Kalau dia nanti sudah menikah, sudah sudah punya anak cucu gimana nanti? Tidak apa-apa. Selagi Apa kamu menjaga cucunya juga, anaknya juga nantinya di kemudian hari? itu tergantung. Tergantung dari apa tuh? Tergantung. Jika ada yang lebih membutuhkan diriku, mungkin saja aku bisa pergi. Tetapi tidak akan aku tinggalkan dan tidak akan aku lupakan sewaktu-waktu aku datang. Jadi udah cocok banget ya? Ya. Tidak Kenapa? sepenuhnya Apa aku hanya pergi. dia yang kamu ikuti? Enggak saudara-saudaranya enggak gitu? Terkadang aku memperhatikan saudara atau keluarganya. Oh saudara dan keluarganya pun tetap kamu jaga? Ya. Itu Apapun keinginan yang kamu berhubungan- sendiri ya? Apapun yang berhubungan dengannya. Jadi itu keinginanmu sendiri? Ya. Apa barangkali ibunya punya ilmu atau apa? Setauku tidak. Tidak, jadi hanya kamu yang pengen dengan sendirinya? Ya. Oh, jadi Awal mula dari aku memperhatikan kesedihan-kesedihannya itu. ya. Itu awal mulanya aku berada. Aku suka, aku senang. Ya. Jadi memang itu keinginanmu sendiri, bukan karena daya tarik ilmu atau apa ya? Ya. Pernah nggak kamu ada yang ngusir? Nggak. Selama ini belum ada. Tetapi yang mengetahui keberadaanku ada. Oh, ada manusia yang pernah mengetahui Ya. keberadaanmu, mendampingi dia. Ya. Oh, berarti si abang ini pernah bertanya ke orang mungkin ya? Walaupun tidak bertanya, tetapi orang itu yang bisa Mau merasakan merasakan keadaanmu. kehadiranku itu pasti ada. Tetapi jarang dibuka, jarang dibicarakan. Terus kegiatanmu selain menjaga ini berhenti dong? Tidak, Menolong orang yang kayak Tidak. zaman dulu? itu tadi sudah aku katakan. Oh masih jalan? Sewaktu-waktu Kamu pergi kalau ada manusia yang lebih membutuhkan? membutuhkan pertolongan, aku sesekali keluar, aku sesekali pergi. Meninggalkan ini Ya. dulu? Oh iya. Berarti berat juga, banyak juga pekerjaanmu ya? Ya, Terima kasih banyak ya sudah ada perhatian dengan si abang ini, salah satu saudara kita semua. Terima kasih banyak ya. ya, sama-sama. Tetapi ini jauh sekali. Iya jauh. Oh iya ini jauh. Jauh sekali lumayan. Belum pernah ke daerah sini memang? Aku belum pernah. Oh belum pernah ke daerah sini kata. Tetapi yang aku ingat, waktu itu hanya lewat melintas seberang sana, tapi tidak ke arah sini. Oh itu Gunung Ciremai di sana ya. Itu Gunung Ciremai. Pernah ke daerah Gunung Ciremai? Ya, berarti? aku pernah lewat, tapi tidak daerah sini.
Pernah ke Gunung Ciremai ternyata. Ternyata menarik ya, perjalanan Anda menarik. Apa ada hal lain seperti pusaka dan lain sebagainya, benda pusaka? Dari leluhurnya si abang ini atau apa? Apakah ada sesuatu dari leluhurnya? Setauku tidak ada. Yang aku rasakan tidak ada. Apa leluhurnya ada yang menguasai keilmuan? Ada tetapi jauh sekali. Oh ada. Ada. Oh mungkin ini suatu keharusan kamu mengikuti ini karena memang ada darah dari atasnya. Mungkin saja. Jadi kamu tiba-tiba menyenangi dia. Karena yang aku rasakan. Iya. Aku tiba-tiba senang sekali. Bahkan baru sejak dia di kandung. Iya, tiba-tiba kamu memang suka sama si abang ini ya. Itu bisa jadi karena si abang ini ada genetik dari atasnya sehingga kamu pun tertarik. Ya itu nggak apa-apa, silahkan aja. Setelah dia lahir, aku lebih suka melihatnya. Lebih suka selalu dekat dengannya. Oh, ya. Yang aku ketahui itu ada. Agak jauh ya. Apa kamu pernah masuk ke mimpi-mimpinya, memberi sesuatu, memberitahu sesuatu? Itu bukan aku, tetapi mungkin keluargaku pernah. Oh, kamu pernah mengutus untuk memberitahu sesuatu lewat mimpi gitu si abang itu ya? Ya, Bagus sih, nggak ada yang salah ya. Itu masih aman, masih. Apakah si abang ini bisa lebih dekat lagi dengan kamu? bisa saja. Tetapi harus melalui proses. Proses. Ya, Iya pasti proses pengenalan ya. ya. Tentunya Nah, itu caranya lumayan berat dan capek, berapa lama juga. Dan belum tentu berhasil. ada tahap-tahap yang harus dipelajari. Ya, Dan ada perjalanan yang harus mungkin dilewati. ya mungkin nanti saya ajarkan mungkin. Ya. Ada hal yang mau disampaikan? Ada. Hal apa itu? Untuk si abang ini. Iya. Menjalani kehidupan. Tetap tabah menjalani kehidupan. Ya. Terus bantulah sesama selagi bisa. Bantulah sesama selagi bisa. Ada lagi? Apapun yang diperlukan. Apapun yang diperlukan. Jadi membantu itu dengan cara apapun yang kita bisa. Intinya berbuat kebaikan. Ada lagi? Dan jalankan semua kehidupan atas bimbingan yang telah. Jalankan semua kehidupan dengan pelajaran yang kita dapatkan. Ya, Pelajaran agama, pelajaran apa. Jalankan dengan baik sesuai dengan agama kita. Begitu kesimpulannya. jagalah ucapan karena ucapan lebih bisa menyakitkan dari perbuatan apapun. Jagalah ucapan karena ucapan lebih menyakitkan. Dan mungkin yang paling selalu diingat ya. Mungkin itu saja. Oh itu saja. Itu cukup padat, singkat padat sekali. Terima kasih ya Ki. Dan aku minta tolong. Iya. Tolong sampaikan kepadanya. Iya. Apa yang mau disampaikan? Iya. Terutama jaga ucapan. Jaga ucapan. Karena ibunya sendiri Iya. mendengar dari ucapan-ucapan itu. Oh ibunya pernah sakit hati dari ucapan. Oh iya paham. Maka dari itu jagalah ucapan. Karena ucapan itu lebih menyakitkan dari perbuatan apapun. Iya betul. Terima kasih atas masukan nasihatnya, sarannya. Sekarang Aki boleh silahkan kembali pulang. Begitu. Iya monggo silahkan. Aku mohon pamit. Mangga silahkan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah selesai ya. Jadi si abang kita ini tadi mengalami hal yang cukup lumayan menarik, yaitu diikuti oleh bangsa Khodam. Bangsa Khodam ini mengikuti dengan sendirinya, sukarela. Nah, jadi hal seperti inilah yang membuat menarik. Kenapa menariknya? Karena dia ikut dengan sendirinya tanpa disuruh siapapun. Dan tadi katanya ada genetik dari leluhurnya, ada genetik dari atas-atasnya. Nah, jadi genetik itu bisa menarik Khodam dari manapun. Jadi si Khodam ini merasa suka, merasa senang, dan ya memang bawaannya tuh senang untuk diikuti, dan dia merasa nyaman saat mengikuti manusia tersebut. Nah, itu yang disebut bukan Khodam liar ya, itu yang disebut Khodam yang datang dengan sendirinya. Ada juga Khodam keturunan dari leluhur, biasanya leluhurnya mempunyai keilmuan lalu Khodamnya tuh selalu mendampingi. Itu umum sekali. Nah, kalau ini jarang terjadi, Khodam yang memang tiba-tiba suka tanpa sebab karena tidak disengaja bertemu lalu suka lalu menjaga. Itu cukup menarik, berarti dia tulus memang dengan sendirinya. Biasanya yang seperti itu memang orang-orang tertentu yang diikuti. Jadi memang orang itu punya daya tarik tersendiri dari sikap, dari perilaku, dan dari macam-macam. Atau dari kisah kehidupannya yang cukup mungkin sedih ya. Itu bisa saja diikuti dan disayangi. Nah, mungkin si Khodam ini merasa iba dan lain-lain. Itu bisa terjadi. Nah, makanya jangan pernah kita menghardik orang yang tidak mampu. Atau ada ajaran baginda Nabi, jangan menghardik anak yatim piatu, orang miskin, itu jangan dihardik. Kenapa? Banyak juga terjadi yang kewalat ya. Kewalat dari orang-orang yang nggak punya, itu banyak terjadi. Kewalat itu banyak bentuknya ya. Ada yang sakit parah, ada yang anaknya nakal, bandel, dan macam-macam. Jadi bentuk kewalat itu banyak sekali. Nah, jadi kita harus jaga sikap, meskipun kita punya harta, punya kedudukan, kita tetap hormati orang-orang yang belum beruntung ya. Karena sebetulnya mereka belum beruntung, bukan tidak mampu. Mungkin mereka lebih pintar dari kita, tapi mereka kurang beruntung. Nah, jadi intinya yang sering saya bilang, orang yang punya genetik keturunan saat belajar ilmu gaib, dia akan lebih cepat bisa. Beda dengan halnya orang yang tidak punya genetik keturunan, dia akan sedikit lambat dalam belajar apapun, dalam belajar ilmu supranatural khususnya ya. Jadi saat belajar ilmu supranatural, dia itu sedikit melambat untuk memahami, untuk bisa, untuk mengerti, dia lambat sekali. Tapi kalau orang itu punya genetik, dia cepat sekali memahami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Cepat sekali, karena ada bakat, ada genetik. Jadi kalau nggak punya keturunan gimana dong? Ya bisa belajar, bedanya lambat gitu. Jadi harus lebih gigih lagi, harus lebih kerja keras lagi, harus lebih teliti lagi dengan dirinya. Karena terkadang yang membuat lama belajar itu adalah ketakwaan kepada Allah, yaitu yakin, hakul yakin kepada Allah. Nah, dan ikhlas dan benar-benar mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada gurunya. Itu yang sulit ya. Terkadang kita meragukan guru kita, yaitu sudah sangat jauh untuk bisa. Kalau kita sudah meragukan guru kita, berarti ilmu kita, ilmu yang kita pelajari itu otomatis lebih sulit masuk. Ketika kita tidak yakin dengan guru kita, disitulah ujiannya. Karena ilmu itu sudah otomatis sulit masuk juga. Jadi kita ketika mempunyai guru, maka yakinlah kepada guru kita, mengajarkan ilmu-ilmu yang terbaik, supaya karomahnya dari guru kita itu cepat masuk, cepat meresap. Nah, itu solusinya. Tapi kalau sudah di hati kita ada keraguan, di situ akan semakin sulit dan semakin lama untuk memahami. Bahkan bisa jadi semakin jauh. Nah, jadi sayangi, hormati guru-guru Anda dimanapun ya. Karena tanpa guru Anda tidak akan tahu. Nah, meskipun Anda lama memahami, minimal Anda paham dasar-dasar-dasarnya. Karena ilmu itu tidak kadaluarsa. Ilmu itu investasi seumur hidup. Ilmu itu sangat mahal sekali. Bahkan ada keterangan bahwa di suatu saat nanti, ketika sudah mendekati hari kiamat, kita ingin belajar baca bismillah aja bawa duit bisa sekoper.
belum tentu diajarkan. Nah, kalau di kampung-kampung sini ada peribahasa seperti itu. Makanya berbahagialah untuk kita di zaman sekarang yang masih bisa belajar. Karena zaman nanti meskipun Anda bawa duit 5 koper, hanya untuk membaca bismillah itu sulit dipelajari. Bayangkan. Jadi bersyukur untuk kita yang hadir di zaman saat ini, masih bisa belajar dengan mudah, masih bisa mencari Allah, mencari jalan Allah. Dengan cara tetap melanjutkan pekerjaan masing-masing, apapun pekerjaannya silahkan, yang penting halal. Apa kek hajat, mau jadi artis kek, mau jadi politik kek, mau jadi pengusaha kek, apa kek terserah, yang penting halal. Tapi tetap ingat kepada Allah. Itu yang sulit ya. Nah, kita kembali bahwasanya orang yang ada genetik belajarnya lebih cepat bisa, orang yang tidak ada genetik itu lama. Meskipun satu turunan punya genetik, tapi belum tentu kita bisa. Bisa jadi genetiknya turun ke yang lain. Mewarisi ilmunya tuh belum tentu ke kita, bisa ke kakak kita, bisa ke adik kita, bisa sepupu kita. Misalkan kakek kita nih punya ilmu, belum tentu turun ke kita, bisa ke sepupu, saudara sepupu, bisa ke adik, bisa ke kakak, bisa ke yang saudara sepupu lain-lain. Nah, jadi belum tentu ke kita. Nah, jadi terkadang nanti munculnya bisa dadakan, kalau memang harus turunnya ke dia gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, jadi begitu saudara semuanya, semoga dipahami ya. Khususnya untuk abangku yang di sana sudah ada jawabannya. Jadi si Khodam ini aman dan boleh diperbolehkan lah untuk selalu hadir, karena memang aman, tidak ada tujuan jelek, tidak ada tujuan apapun. Jadi Khodam ini aman mengikuti abangku di sana ya. Jadi si abang jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu memikirkan. Khodam ini masih aman untuk mendampingi. Gitu. Mungkin perbanyak berzikir, perbanyak beribadah, berbuat kebaikan, itu tadi amanahnya ya. Nah, untuk saudara yang mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi. Hari Jumat pun bisa, tapi telepon dulu hari Jumat ya. Ada atau tidak. Jam 8 pagi sudah di sini ya, Senin sampai Jumat. Bisa, kalau Jumat bisa telepon dulu. Nah, jadi jam 8 pagi itu sudah di sini. Boleh nginep di sini nggak apa-apa. Oh, kemarin ada yang bertanya, punya saudara yang terkena gangguan kejiwaan. Ya boleh, silahkan dibawa saja, nanti dirawat di sini. Kita observasi dulu selama 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan bisa diperpanjang 2 bulan atau 3 bulan ya. Mudah-mudahan diijabah, dikabul. Yang sedang sakit bisa cepat sembuh ya. Dan mohon doanya dari semuanya saudara-saudaraku dimanapun berada, orang-orang yang dirawat di sini mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah, amin. Itu aja ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport, mendukung channel ini. Jangan lupa di share, di like, di komen. Terima kasih atas bantuan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.